Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Kelas Elegan ini. Terima kasih masih tetap semangat di perkuliahan sistem terdistribusi sampai detik ini. Kali ini kita akan membahas materi kita tentang API, akan tetapi kita akan belajar mencoba memanfaatkan API yang dibuat oleh pihak eksternal atau oleh orang lain yang nanti akan bisa masuk atau kita gunakan, kita manfaatkan di dalam aplikasi kita. Jadi misalnya kalian kok bisa sih login pakai Google, ya kan? Login pakai YouTube, ya kan? Atau yang sering kita bahas misalnya kok bisa sih aplikasi Tokopedia bisa tracking paket barang kita yang dibawa oleh JNE. Nah, ini ada kerjasama antar eh, dua perusahaan API yang bisa digunakan secara bersama-sama dalam satu aplikasi. Baik, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang penggunaan API eksternal dalam aplikasi kita. Materi ini saya sajikan secara tidak secara teoritis, tetapi langsung ke praktek di dalam implementasinya. Selamat mengikuti perkuliahan pada kali ini. Oke, hari ini teman-teman ya kita akan membahas satu materi yang sebenarnya ringan aja sih. Kita mau membahas tentang API eksternal ya. Jadi kita akan bahas tentang API eksternal. Oke, selama ini dari materi RMI, kemudian materi yang kemarin untuk TR2 ya, RESTful Web Service. Kita sudah membahas tentang API. Jadi bagaimana server itu memproduce atau menghasilkan API ya. Ngomong-ngomong API masih ingat ya singkatannya ya. Application Programming Interface ya. Oke. Nah, teman-teman, API itu selama ini kita buat di server, kemudian klien kita akan menggunakan API tersebut gitu ya. Nah, selama ini kalian sudah explore ya, Mas Yota ya kan dengan Pythonnya. Ya, API-nya dia mati-matian pokoknya pakai Python ya kan, pakai Ruby juga ya kan. Kemudian Ryson itu enggak tahu pakai bahasa pemrograman apa. JavaScript ya Son ya. Iya, JavaScript. Yang lain ya kan keluarga besar PHP juga masih pakai PHP ya pakai web. Nah, oke, jadi kita bisa belajar bahwa dengan API apapun bahasa pemrograman yang kalian pakai ya kan, yang kalian gunakan itu tetap dapat berjalan dengan baik ya. Jadi case-nya misalnya kemarin pas RMI ya kan kita menyediakan metode pakai Java, kemudian di remote menggunakan Python. Nah, sama Mas Yota jalan ya kan. Kemudian di TR2 kita kemarin sudah coba API kita pakai RESTful di Java, kemudian kita baca ya kliennya di PHP. Oke. Nah, teman-teman, materi kita hari ini ringan aja. Kita nggak mau membahas tentang how to produce API di server, tapi kita akan membahas tentang API eksternal. Jadi selama ini kita membahasnya API internal, jadi membuat API, tapi kita sendiri yang bikin, kita sendiri yang menggunakan. Nah, sekarang kita akan membahas API dari pihak luar, jadi pihak eksternal. Jadi kalau misalnya banyak situs, banyak web yang menyediakan API eksternal, nah di sini kita juga akan belajar menggunakan ya atau kita hanya membuat kliennya saja ya. Jadi membuat klien tetapi servernya punyanya orang ya. Nah, gampang teman-teman. Jadi di materi ini saya pikir kalau kemarin kalian sudah berhasil dengan API internal ya di server Anda bisa bikin API, klien Anda bisa narik API-nya, saya pikir di materi kali ini tidak ada yang susah. Oke ya. Ya, semoga tetap semangat mengikuti tutorial mengikuti panduan kita hari ini. Nah, teman-teman untuk perkuliahan kita hari ini kita mau mencoba untuk mempraktekannya langsung. Jadi saya bicara apa, nanti kalian bisa pause, lalu kalian ketik codingnya atau kalian kopas codingnya dan seterusnya boleh. Ya, jadi kita mau
semacam tutorial online ya. Saya udah kayak YouTuber India belum ini ya yang kasih tutorial di YouTube. Oke, teman-teman, kita masuk ke API eksternal ini, kita perlu tahu dulu yang pertama eh, adalah situs penyedia API. Jadi kita harus tahu dulu nih, situs-situs penyedia API itu apa aja sih ya. Kan kita mau menggunakan pihak luar. Nah, yang kedua kita baru membuat aplikasi klien ya. Jadi aplikasi klien yang digunakan untuk menarik API dari si situs penyedia ini. Nah, jangan khawatir ya, di internet saat ini sudah banyak sekali situs penyedia API. Contoh simple yang paling sering kita pakai misalnya punyanya Gmail ya kan, punyanya Facebook, punyanya Instagram ya. Mereka menyediakan API, kemudian kita bisa login menggunakan akun kita yang ada di sana. Nah, kasus di kampus kita misalnya API yang sering saya singgung adalah ketika kalian bayar kuliah, situs penyedia API-nya adalah Siasat UKSW Edu, aplikasi kliennya itu aplikasi BAE ya, BAE yang ada di teller yang ada di bank ya kan. Mereka punya aplikasi klien, kemudian kita kampus sebagai situs penyedia API. Oke ya, nah sekarang kita akan mulai kelas kita. Pastikan dulu internet kalian nyala ya, koneksi internet nyala, terserah mau pakai wifi atau mau pakai tethering nggak ada masalah. Yang kedua pastikan juga kita mau pakai PHP ya, sorry Mas Yota, Pythonnya nanti Anda belajar sendiri ya, karena saya tim PHP jadi saya ngajarnya pakai PHP. Ya pastikan juga ini exam kalian juga sudah nyala ya kan, di start dulu ya, kita nggak usah pakai database ya. Kemudian ya itu aja, karena kita mau buat aplikasi klien tetapi pakainya PHP ya, PHP. Mohon maaf yang bukan tim PHP ya. Mungkin si Raison, Yota ya kan. Nah, tapi kita belajar semua bahasa pemrograman itu baik ya. Kali ini ya kita pakai PHP dulu ya, nanti yang lain bisa kita susulkan. Baik teman-teman, kita masuk ke ke internet ya, kita cari ke Google apa sih situs-situs penyedia API ini ya kan. Nah, kita bisa ketik nih ya, daftar API lokal gitu aja dulu ya. Kita pakai API yang dari Indonesia. Sebelum nanti kalian bisa explore pakai API yang dari luar negeri ya. Kita belajar sederhana dulu. Nah, ini ada dari GitHub ya kan. Dia menyediakan daftar-daftar API lokal di Indonesia. Ya, teman-teman nanti bisa copy URL-nya ini ya. github.com ya kan, faris.id/daftar API lokal Indonesia. Nah, di sini ada daftar API lokal Indonesia nih teman-teman ya. Daftar API-nya ada e-commerce, finansial, forum, hiburan, jasa pengiriman, kegiatan hari-hari ya, dan macam-macam ya, termasuk pemerintah juga ada di sini ya. Nah, ini API-nya tinggal ada daftarnya semua nih ya. Misalnya ini dari Matahari Mall ya. Dia nanti akan memberikan API ya. Tiket.com juga bisa dipakai. Kemudian bisa top up, kemudian iPay, Doku ya kan, forum ini ada Kaskus juga kasih nih teman-teman ya. Jasa pengiriman ada Raja Ongkir, paket ID, resi, kemudian berkaitan dengan jadwal sehari-hari ada jadwal sholat, kemudian ada database nama daerah seluruh Indonesia, sekolah se-Indonesia, kode pos di Indonesia, kemudian ada musik ya, nanti ada dari lirik lagu, kemudian ada dari Spotify juga. Nah, ini punya pemerintah juga menyediakan banyak API, misalnya data se-Indonesia, data polisi, pemadam, rumah sakit se-Indonesia, ya BPS, BMKG, ya kalau mau bikin aplikasi apa, ya aplikasi ramalan cuaca juga bisa pakai di sana, ya. Dan banyak hal yang bisa kita ambil di sini. Dan tentu nggak cuma ada di sini, nanti teman-teman bisa browsing di situs yang lain ya. Cuman ini saya pakai yang dari GitHub, punyanya faris.id ini. Nah, kita punya banyak API. Nah, kembali ke papan tulis saya ya. Nah, teman-teman, API itu kita masih ingat ya returnnya.
return API itu apa aja sih biasanya? Yang umum ya betul XML ya, Extensible Markup Language. Yang kedua ada juga JSON ya, JavaScript Object Notation. Nah, kita yang sudah kita pelajari selama ini adalah JSON ya. Oke, nanti untuk XML teman-teman bisa belajar sendiri ya. XML perlakuannya mirip JSON, tinggal bagaimana kita membaca XML di PHP ya, atau di bahasa pemrograman yang lain. Nanti kalau mau tutorial saya kasih emailnya ya untuk XML. Tapi kali ini kita coba yang masih concern di JSON ya. Jadi return API kita masih ke JSON. So pasti teman-teman kalau nanti klik ini daftar-daftar API yang ada di sini, nanti pasti dia akan mereturn kalau nggak XML ya JSON ya, atau mungkin nanti ada yang juga return value-nya CSV ya. Jadi nanti model apa plain text biasa gitu ya. Nah, kita akan coba teman-teman, kali ini saya mau coba nih mumpung lagi tren ya, di rumah aja ya, hashtag di rumah aja. Kita mau coba yang jasa pengiriman ya. Ini kan jasa pengiriman kan cukup tetap jalan ya, karena apa namanya, iya ya, meskipun di rumah tetapi kirim mengirim itu tetap jalan ya. Nah, jasa pengiriman ini ada cek resi, ada paket ID, Raja Ongkir. Saya mau pakai yang Raja Ongkir dulu. Oke, Raja Ongkir seperti ini ya, atau kalian bisa masuk langsung rajaongkir.com/dokumentasi. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Raja Ongkir menyediakan RESTful API. Jadi arsitekturnya dia menggunakan RESTful seperti yang kita bahas kemarin ya. Jadi yang dapat Anda pakai untuk membuat berbagai macam aplikasi yang membutuhkan data ongkos kirim ya. Misalnya aplikasi-aplikasi yang harus mereturn data ongkos kirim. Misalnya kalian beli di Tokopedia ya kan, beli di Shopee ya kan, beli di situs-situs e-commerce lain, pasti kan menyebutkan atau memperkirakan kira-kira ongkosnya berapa ya. Seolah-olah Tokopedia itu maha tahu ya. Sebenarnya Tokopedia itu adalah aplikasi kliennya dari, ya, dari bisa jadi dari Raja Ongkir ya kan, dari JNE ya kan, JNT dan lain-lain ya. Jadi data ongkos kirim ini diambil dari web masing-masing kurir untuk menjaga akurasi data. Oke, nanti pembahasannya teman-teman bisa gunakan. Nah, ini beberapa aturan ya. Aturan masing-masing situs beda ya. Kalau Raja Ongkir seperti ini, kalau nanti ada yang lain seperti itu seperti apa, nah itu berarti beda-beda. Nanti Anda bisa baca apa, license and agreement-nya ya teman-teman. Nah, di apa Raja Ongkir ini teman-teman, kita kalau mau lihat integrasi dokumentasi API di sini. Nah, kita masuk ke yang tipe starter nih misalnya. Nah, ternyata kita dibutuhkan untuk memiliki apa API key-nya ya, atau API kuncinya. Jadi kita harus login dulu teman-teman di Raja Ongkir ini. Jadi kita nggak bisa apa namanya menggunakan API ini secara langsung tiba-tiba kita akses nih ya, misalnya nih ya, Raja Ongkir starter province gitu kan, misalnya seperti ini. Nah, ini dia minta API key-nya ya. Jadi kita harus memasukkan API key ya, API key ya, semacam kode-kode gitu untuk kita masukkan dalam API kita ya. Caranya ya kita harus login atau daftar dulu ya. Kita harus mendaftar atau masuk. Nah, teman-teman silahkan daftar dulu kalau yang belum punya akunnya di Raja Ongkir. Yang sudah bisa langsung masuk. Oke ya, kalian bisa skip dulu atau pause video ini dulu kalau kalian belum punya akun di sini ya. Kebetulan saya sudah punya. Saya masuk dulu ya. Lalu saya klik masuk. Oke, ini Raja Ongkir. Wah, ada foto saya masa muda saya. Nah, API key, upgrade ya kan, semua ada di sini teman-teman. Nah, termasuk setting-settingannya. Nah, API key itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini API key. Nah, tapi ini hanya baiknya diketahui oleh kita saja. Tapi no problem lah ya. Kalian tahu API kalian saya. Oke, kita masuk ke yang dokumentasi API tadi ya. Jadi kita sudah punya API key yang tadi ada di di beranda tadi ya, penggunaan API key kita.
Nah, jadi silahkan daftar akun untuk mendapatkan APK gratis ya gitu. Jadi tadi kita sudah punya APA-nya. Oke. Nah, kita masuk di sini teman-teman. Jadi dia punya model yang starter, model akun untuk pemula, akun gratis ya. Starter ini gratis, jadi kita bisa mendapatkan layanan-layanan. Di antaranya kita bisa apa ini? Cek nama provinsi, kemudian cek nama kota ya. Nah, ini Anda lihat nih ya, return value-nya aja semua berbentuk JSON ya. Jadi begitu kita akses URL ini ya, nanti kita akan dapat file ini ya. Cuman tadi kan kita coba dia minta API key ya. Ini ada metodenya juga get ya. Kita kemarin sudah belajar metodenya ada get, ada post juga. Kemudian kita juga bisa lihat nih untuk cost atau biaya itu juga ada di sini. Misalnya mau kirim barang dari Jogja ke Denpasar, kalau pakai JNE yang oke itu habis 38.000 misalnya seperti itu. Jadi kita bisa gunakan ini semua. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mau coba dulu untuk penggunaannya. Raja Ongkir ini cukup situs yang cukup baik sekali untuk developer. Dia nggak cuma sekedar nyediain URL-nya ya teman-teman ya, tapi juga menyediakan ini sampel return value-nya seperti apa, kemudian parameter yang diperlukan apa, terus contoh-contoh request-nya seperti apa. Oke, kita masuk ke yang ini untuk ngecek kota ya, kota yang terdaftar di Raja Ongkir ini apa aja ya. Method city digunakan untuk mendapatkan daftar kota kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, URL-nya ini nanti dapatnya seperti ini, kemudian parameternya ini nanti ada parameternya, kemudian ada contoh requestnya ya. Oke, nah kita lihat dulu yang contoh request. Nah ini saking baiknya juga Raja Ongkir, dia kasih sampel-sampel coding ya, kalau pakai shell seperti apa, pakai PHP seperti apa, pakai Ruby seperti apa. Termasuk nih Mas Yuta nanti bisa pakai ini ya. Atau si Raison mau pakai Node.js ya, Node.js ini ada semua di sini. Pakai C# juga ada di sini ya. Atau yang tetap setia pakai bahasa pemrograman Java juga ada di sini. Karena saya tim PHP, pemberi harapan palsu. Saya masuk ke codingan PHP. Nah, ini sudah ada di sini nih, teman-teman. Ya kan? Nah, nanti tinggal kita config aja. Kita pakai si URL seperti yang kemarin kita bahas di materi sebelumnya ya tentang RESTful. Kemudian ini adalah URL-nya, betul URL-nya. Kemudian ini konfigurasinya. Nah, jangan lupa nih, key-nya nanti your API key ya. API key-nya nanti di copy di sini. Setelah itu nanti dicoba. Oke, kita coba aja langsung teman-teman, daripada kita membayangkan yang tidak-tidak. Langsung aja copy to clipboard ya kan. Saya pakai Notepad++ aja ya. Saya pakai Notepad++ aja. Simple gitu ya. Oke, saya paste di sini. Ya, kita simpen nih teman-teman. Kita simpen, kita taruh di C ya kan, karena saya pakai PHP C sam htdocs ya. Saya buat folder baru di sini, latihan API ya. Wes, latihan API, bermain API. Oke, latihan API, saya kasih filenya PHP ya. Oke, saya coba cek kota ya, cek kota.php. Oke, save. Nah, kita dapat coding seperti ini teman-teman ya. Ada si URL init. Jadi si URL itu kemarin sudah saya bahas waktu di kelas. Tujuannya adalah untuk membaca service, betul. Nah, ini alamat service kita. HTTPS Raja Ongkir Starter City ID 39 Province 5 ya. ID kotanya 39, provinsinya 5. Ini diubah-ubah bisa? Bisa. Misalnya provinsinya saya ubah 8 ya kan. Saya ubah 9, itu bisa ya. Nanti kita coba explore lagi. Kemudian ini adalah untuk konfigurasinya. Nah, jangan lupa nih, untuk key-nya dikasih API key yang kita dapat dari Raja Ongkir tadi ya teman-teman ya. Jadi di
akun kita tadi kan kita mendapatkan API key ya di panelnya tadi kalau nggak salah ya. Nah ini API key-nya ini saya copy ya. Oke, saya copy lalu saya paste di sini. That's all. Ya, gitu. Oke, kalian bisa pause dulu atau kalian bisa copy codingan ini tadi dari Raja Ongkir ya. Yang ketinggalan nanti bisa diputar ulang lagi penjelasan yang dokumentasi API untuk starter untuk yang ngecek daftar kota yang dilayani. Oke, silahkan Anda ketik dulu YouTube Anda, bisa Anda pause. Baik, kalau kita sudah selesai seperti ini, selesai copy paste-nya, kita coba run ya. Kita coba jalankan. Pastikan dulu exam control panel-nya jalan ya. Kita tadi latihan api/checkKota.php ya. Saya buat dulu nih teman-teman. Localhost latihan apa tadi? Latihan API /checkKota.php sama dengan nama file kita. Nah, saya dapat seperti ini teman-teman. Ini adalah file JSON yang kita dapatkan. Ya, yang kita dapatkan dari sini tadi. Jadi perintahnya baca ini ya ke response ini. Ya. Oke, sampai sini semoga Anda paham ya. Oke, kita akan coba modif nih teman-teman ya. Kita kan nggak tahu nih kode kota dan kode provinsinya seperti apa, ya nggak? Nah, betul. Paling nggak kita harus tahu ya. Paling nggak kita harus tahu kodenya. Kalau mau tahu kodenya ya ini tinggal, karena kita pakai get ya, modelnya kan numpang di URL, ini tinggal dihapus saja gini. Lalu kita save ya /city. Nanti kita akan dapat se-Indonesia nih ya. Wow. Ya, kode-kodenya ada semua di sini. Misalnya kita mau cari Salatiga ya. Salatiga. Oke, nih Salatiga nih teman-teman ya. Nah, ini punya Salatiga. City ID-nya 386, provinsinya 10 ya. Coba ya 386 dan 10. Oke, saya kembali ke tadi ya. 386 10. Provinsinya 10. Kemudian ini 386. Oke, saya save. Kita coba cek. Iya, Salatiga ya kan? Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi kita bisa main-main di URL-nya ini ya, dengan catatan kita bisa cek semuanya. Nah, ini tentu teman-teman bisa modifikasi di sini ya, modif di sini. Ya, kalau misalnya mau ngubah kotanya, tinggal ini diubah, ini juga diubah, ya kan? Nah, nanti kita coba gimana cara ngubahnya di tutorial yang berikutnya. Oke, jadi kalau kita memberikan parameter di URL kita, maka kita akan spesifik dapat kotanya ya. Tapi kalau tidak misalnya nggak kita beri seperti ini, maka nanti kita dapatnya seluruh kota se-Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman untuk API yang lain selain ngecek city. Biasanya ngecek ini ya, cost. Jadi harganya berapa sih kirim barang dari, misalnya nih ya, kirim barang dari Salatiga mau ke Makassar ya kan, Philip nih ya kan mau kirim apa ya, minuman kesukaannya dari Makassar ke Salatiga misalnya, atau Felicio nih ya dari Dili ya, Dili luar negeri mau kirim apa ke Indonesia. Nah, itu juga bisa dicek berapa sih biayanya kalau pakai kurir ini kurir itu. Nah, kita masuk ke yang cost nih teman-teman ya. Nah, di cost kita model costnya nih pakai starter/cost. Tadi kalau kita city ya /city, kalau ini pakai cost ya. Oke, kita coba lagi aja, kita buat file baru ya teman-teman ya. Kita buat file baru PHP, file new gini. Kemudian isinya kita coba untuk yang ya contoh request punyanya si cost ini. Kita pakai PHP masian, terus kita copy to clipboard. Nah, yang perlu kalian perhatikan untuk
COS ini tipenya metodenya POS ya. Kalau tadi di city tadi get ya. Get ini modelnya sudah pakai POS, jadi sudah terenkapsulasi. Oke, kalau sudah di copy kita paste di file baru kita. Seperti ini dapatnya. Oke, kita kasih nama cek tarif gitu ya. Oke, cek tarif filenya PHP. Oke, sudah kita save seperti ini. Teman-teman yang belum bisa di pause dulu videonya lalu copy paste yang tadi ya. Oke, kalau teman-teman sudah, kita akan coba jalankan untuk yang cek tarif ini. Jadi kita sudah punya cek kota, kita copy lalu untuk yang cek tarif ya. Cek tarif.php. Nah, kita dapat seperti ini. Oh ya, sorry, invalid API key-nya. API key-nya belum saya inputkan, teman-teman. Saya copy paste yang tadi, sama kayak yang di get tadi, ya, yang di cek kota tadi. API key-nya saya masukkan dulu. Oke, save. Kemudian saya coba refresh. Nah, ini dapat seperti ini. Ya, kita dapat seperti ini. Oke, ceritanya seperti itu. Nah, sekarang tugas kita adalah gimana sih ngambil data atau kita nginput data. Kalau ini kan sudah pasti, lihat nih teman-teman. Ada si URL OPT ini ada post field karena dia pakai post ya. Kalau di get tadi langsung numpang di sini, ya enggak? Tadi sebelumnya kita numpang. Nah, value kita numpang di URL-nya. Tapi ketika kita menggunakan post, ini nggak boleh ada tumpangan di sini. That's why kita pakai si URL OPT post field. Nah, ini di sini ada origin, origin itu asalnya, kemudian destination, weight-nya, kemudian beratnya ya, kemudian kurirnya kita pakai apa. Nah, angka 501 ini pasti kode kotanya, destination-nya adalah 114, itu juga kode kotanya. 1700 itu adalah beratnya, kurirnya JNE. Oke, kita coba ya. 501 ini punyanya siapa? 114 ini punyanya siapa? Tadi kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini origin detail itu dari Jogja ya, Yogyakarta. Destination-nya menuju ke Denpasar. Jadi 501 itu punyanya Jogja, 114 itu punyanya Denpasar. Kalau nggak percaya kalian cek di sini aja. Tadi ya, 501. Oke. Nah, ini 501 adalah Jogja. Yang satu tadi 114. 114 tuh ada banyak sekali ya. Nah, ini Bali, Denpasar ya, Denpasar. Oke, baik. Kalau sekarang kita mau ngeprint yang penting aja. Oh ya, ngomong-ngomong kalau kita baca seperti ini kan susah nih teman-teman ya. Nah, kita bisa convert ini ke bentuk yang lebih cantik ya. Oke, yang lebih pretty sehingga kita bisa analisis datanya ya, terutama teman-teman data science nih ya kan suka analisis data. Kalau dikasih data gini kan susah, strukturnya seperti apa sih gitu ya. Ya, kalian bisa masuk ke JSON pretty print ya, biar cantik ya, seperti apa. Nah, ini ada JSON formatter.org. Nah, ini untuk kita punya apa namanya, punya format yang bagus. Ini saya copy aja yang dari tadi ya. Saya copy lalu saya paste di sini. Oke. Nah, nih yang di sebelah kanan ini yang tadi yang kita dapat dari URL-nya kan seperti ini ya. Ya, dapatnya kayak gini, dianalisis susah. Nah, kalau kalian baca seperti ini kan jauh lebih mudah, ya enggak? Ya kan, strukturnya lebih rapi, ya kan, ini dibuka di mana, ditutup di mana. Nah, pakainya JSON pretty print. Oke, kita akan coba nih teman-teman analisis data yang ada di sini ya. Yang kita perlukan dari mana asal kita, Yogyakarta, kemudian tujuan kita Denpasar, kita pakai kurirnya apa, JNE ini ya, jalur Nugraha Eka Kurir ya, yang baru tahu singkatannya, ini singkatannya. Kemudian servisnya pakai OK, OK itu ongkos kirim ekonomis, dan habisnya berapa ya, atau kalau pakai yang reguler habisnya berapa gitu. Nah, itu yang akan kita print teman-teman
Paham ya? Nah, otomatis kita harus mencetak isi dari JSON ini tidak semua, tapi hanya beberapa field aja. Nah, sementara kalau yang di coding dapat dari Raja Ongkir tadi, ini langsung di echo responnya semua, ya. Sehingga yang kita dapat ya ini tadi. Ya kalau kayak gini dikasih ke user kan usernya susah baca, ya enggak? Iya, betul. Makanya perlu ada treatment perlakuan supaya lebih rapi, lebih cantik, ya kan? Nah, kita bacanya atau klien bacanya lebih mudah. Oke, karena itu kita hapus ini aja lah ya. Kita buat yang lebih bagus. Ya, saya buat variabel baru, teman-teman. Dolar data ya. Nah, dolar data ini saya beri value dari JSON tadi. Nah, JSON tadi adalah dari dolar response ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, cuman biar kita bisa convert itu lebih mudah digunakan, kita convert ke array ya. Dari JSON ke array itu namanya decode ya. Sementara kalau dari array ke JSON namanya encode ya. Kita buat JSON decode ya, decode. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti ketika kita buka variabel data, kita akan mendapatkan dalam struktur array sehingga gampang untuk dianalisis. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau mencetak nih tadi kita mau cetak asalnya itu dari kota Jogja ya, Yogyakarta menuju ke Denpasar. Kemudian nanti pakainya kurir apa, servisnya apa, ongkosnya berapa. Kan gitu ya ceritanya ya. Nah, kita tentu harus mencetak itu ya field by field ya. Jadi kita sudah anggap JSON yang ada di sini ya, JSON yang ada di sini itu sudah berbentuk array karena kita sudah decode tadi ya. Sehingga ketika kita mau cetak ya misalnya seperti ini, echo kota asal ya titik dua. Nah, yang kita cetak adalah dolar data. Nah, kalau kalau array kan biasanya 0, 1 dan seterusnya. Nah, kita akan kesulitan kalau seperti itu. Nah, gimana sih cara baca atau strukturnya kalau kita hanya mau baca tulisan Yogyakarta ya. Karena ini strukturnya seperti pohon ya, seperti tree. Jadi kita mulai dari yang paling atas kemudian ke sub-subnya. Modelnya seperti itu. Nah, sub yang pertama adalah sub apa ini ya? Ya, yang pertama adalah Raja Ongkir. Berarti kita buat di sini Raja Ongkir seperti ini. Nah, sambil diamati strukturnya ya. Setelah Raja Ongkir ya. Raja Ongkir itu di dalamnya, nah ini ada kurung kurawal di sini. Di dalamnya dia punya sub query, status, origin detail, destination detail, result, ya kan? Nah, kalau kita mau ngeprint yang Yogyakarta, berarti setelah Raja Ongkir kita masuk yang iya betul, origin details. Ini kita copy teman-teman. Kita copy ya. Nah, jadi sub yang kedua. Jadi setelah Raja Ongkir, saya masuk ke sub origin detail. Setelah itu masuk ke ya city name. Ya, ini di copy aja teman-teman ya, city name. Seperti ini ya. Oke, biar turun saya kasih BR. Oke, saya coba ya teman-teman ya. Tadi cek tarifnya. Ya, kota asal Yogyakarta ya. Jadi dari JSON yang banyak ini kita bisa ambil Yogyakarta ya. Tadi kalau yang ketinggalan atau nggak paham, ini modelnya pakai struktur seperti ini ya. Oke, sekarang kita yang kedua, kita mau kota tujuan. Ya, kota tujuan kita lihat strukturnya, dia dari Raja Ongkir, masuknya ke destination detail. Oke, saya copy di sini. Berarti setelah Raja Ongkir, ya betul. Lalu masuk ke city name. Oke, city name-nya sama ya di sini ya. Oke, kita cek lagi siapa tahu ada yang error. Ya, kota asal Yogyakarta, kota tujuan Denpasar. Oke. Ya, berikutnya kita akan cek nama apa ini? Nama kurirnya.
berarti kita masuk ke result. Jadi setelah Raja Ongkir, kita masuk ke results ya. Oke, ini saya copy dulu aja. Nah, Raja Ongkir lalu masuk ke results. Pakai S ya, results. Nah, perhatikan teman-teman di sini, di results ini kalau tadi ya, ini kita juga harus cermat dalam membaca data. Kalau tadi di destination detail ini langsung ke ruang kurawal. Kalau di sini ketemu kotak. Kotak itu array ya, array. Nah, di sini result itu ada kotak seperti ini. Berarti ini adalah indeks yang pertama. Ya, indeks pertama berarti kalau ketemu kurung kotak setelah results ya, ini ya, setelah results kita ketemu kurung kotak, tuliskan juga kurung kotaknya, kita isi indeks yang ke 0. Karena indeks pertama dalam array pasti 0. Kemudian setelah results kita tulis name-nya ya. Name ini saya namakan kurirnya ya. Kurirnya apa? Oke, kita coba ya teman-teman ya. Semoga tidak error. Ya, betul. Kota asal Yogyakarta, kota tujuan Denpasar, kurirnya Jalur Nugraha Eka Kurir ya, JNE. Nah, setelah itu kita mau lihat nih dia servisnya pakai apa, pakai oke ya enggak, berarti setelah kita masuk results kita masuk ke cost. Kalau tadi kan masuk name ya, masuk cost terus nah ketemu kurang kotak lagi, berarti nanti kita harus buat arraynya ya. Oke, sekarang yang setara dari tadi kita name ya, sekarang kita masuk cost pakai S, berarti ini saya pakai ya gini, layanan ya, layanan. Ini name-nya saya ganti cost pakai S. Oke, setelah cost ada kurung kotak, berarti kita harus berikan 0 seperti ini, indeks pertama artinya. Kemudian kita masuk ke service ya, service. Oke, ini ya. Oke, kita coba teman-teman, semoga tidak error lagi. Iya, jadi kota Yogyakarta, tujuannya Denpasar, JNE layanannya oke. Sekarang kita mau masuk lagi untuk yang ini, harganya teman-teman ya, harganya. Ya, harganya 52.000. Nah, berarti kita berangkat dari service. Ya, cuman kita ganti cost, masuk ke cost ya. Oke, berarti saya copy lagi biaya. Biaya kita berangkat masih dari sub yang setara dengan service, ini ganti cost tanpa S ya. Cost. Lalu setelah itu ya ketemu kurang kotak, berarti kita harus buat indeks lagi, lalu value ya, value harga. Value, sorry. Oke ya, nanti biaya depannya kita kasih RP. Oke, kita coba lihat teman-teman. Nah, seperti ini, kota Yogyakarta, asalnya, kemudian tujuannya Denpasar, kurirnya JNE layanan oke, biaya 52.000. Kita mau tampilkan apa lagi? Ini ya. Oke, 4 sampai 5. Oh ya, ini apa? Waktunya ya, waktu kirim ya, waktu kirim. Tadi setelah value, waktu kirimnya ya. Estimasi waktu. Oke, dari value berarti setara dengan value ini tadi, cuma kita ganti dengan ETD. ETD. Oke ya. Lalu kita tambahkan hari. Nah, sehingga nanti seperti ini. Ya, estimasi waktu 4 sampai 5 hari. Oke. Dari sini Anda bisa lihat ya, service kita dapatkan di localhost kita. Kita bisa ngecek kalau pakai JNE oke. Dari Jogja Denpasar itu biayanya 52.000, waktunya 4 sampai 5 hari. Oke, dari sini kita paham ya teman-teman ya, dari yang kita dapat dengan bantuan JSON decode
artinya kita convert ke array, kemudian ini tadi kita pakai sub-sub seperti ini ya, karena cukup ribet untuk membaca JSON-nya. Nah, nanti kita bisa dapat data seperti ini. Nah, jadi kalau kalian bikin aplikasi mau menampilkan betul ya, menampilkan ini API dari pihak luar, ya bisa seperti ini. Nah, pertanyaannya gimana kalau Yogyakarta sama Denpasarnya sama layanan dan kurirnya ini dibuat, iya, dibuat apa namanya? Dibuat dinamis. Kalau ini kan statis ya. Ya, Yogyakarta Denpasar ini kan statis di codingnya sini. 501 114 ya kan, 1700 ini beratnya. Iya, kalau beratnya nggak 1700 gimana? Ya kan? Nah, makanya teman-teman ini kalau mau dibuat dinamis tentu kita butuh variabel. Betul ya, kita buat variabel ya. Coba di sini ya. Dolar asal sama dengan mana? Nanti kita isi dulu ya. Dolar tujuan. Dolar dolar itu variabel ya teman-teman ya kalau di PHP. Berat. Kemudian dolar kurir ya. Nah, kita isi sesuai dengan yang ada di sini. Misalnya ini 501 ya, saya isi di sini. Oke, tujuannya berapa itu? 114. Beratnya anggaplah itu ya 1700 gram. Kemudian kurirnya saya pakai JNE. Nah, ini tinggal kita ubah ke variabel ya, dolar asal gini. Dolar tujuan. Dolar berat. Dan dolar kurir. Oke, ini saya pikir tidak ada masalah ketika saya refresh. Ya, nggak ada perubahan sama sekali. Tapi kita bisa kendalikan di sini. Ya, oke, kita coba yuk dari Salatiga ke Makassar. Kita bantu Philip. Oke, dari Salatiga. Oke, Salatiga itu kode kotanya 386. Saya copy di sini ya, 386. Oke, tujuannya mana Pil? Makassar ya Pil ya. Oke, Makassar. Ya, kodenya 254. Beratmu itu berapa? Barangmu 1 liter. Sorry ya, bendanya kok liter ya. Beratnya oke, anggap aja 1 kilo ya, 1000 gram. Kurirnya masih pakai JNE. Ketika kita refresh, ini bantu Philip. Nah, keluar seperti ini Pil. Salatiga Makassar pakai JNE oke, berat 1 kilo, nanti biaya 40.000 ya, estimasi 3 sampai 5 hari. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, sehingga ketika kita nanti mau buat aplikasi ini jadi dinamis, ya kita tinggal ubah di sini. Jadi kalau kita buatkan form interaktif misalnya ya, kota asalnya mana, tujuannya mana, nanti kita bisa lihat di sini reference-nya ya, atau copy paste di sini nanti dapat reference-nya. Ya, atau mungkin hanya kota-kota di Jawa Tengah saja misalnya, sehingga cakupannya lebih kecil ya, atau kota se-Indonesia ya boleh, nanti tinggal dibuat tabel aja. Nah, nanti tinggal inputannya asalnya mana, tujuannya mana, beratnya berapa, kurirnya berapa, nanti ketemu ya. Ini kalau kurirnya saya ganti Tiki misalnya teman-teman. Oke, saya refresh ya. Nah, ini biayanya beda lagi. Tadi 40.000 kalau pakai Tiki ya. Citra Fun titipan kilat ya, layanan ekonomi itu dapatnya 39.000. Selisih 1.000 Philip. Ya, waktunya cuma 4 hari. Kalau tadi estimasinya cukup ada range-nya. Kalau ini sudah pasti 4 hari. Oke, teman-teman, dari sini kira-kira ada gambaran nggak kalau ini kita buat dari inputan, sehingga kita dapat manfaat yang lebih dan informatif dari sini ya, tanpa database ya, tanpa PHP MyAdmin ya. PHP MyAdmin kita nggak kita nyalakan. Nah, tapi kita bisa mengambil service eksternal tadi. Nah, ini manfaatnya bisa nanti kalian buat aplikasi untuk perbandingan ya, sama-sama Salatiga Makassar. Kalau pakai Tiki berapa ya kan? Kalau pakai layanan ekonomi berapa? Terus kalau pakai layanan OK-nya JNE berapa? Regulernya berapa? Nah, misalnya buat aplikasi perbandingan-perbandingan seperti itu. Nah, itu manfaat yang bisa dipakai
menggunakan API. Nah, jadi contoh kita hari ini adalah API dari Raja Ongkir ya, API eksternal kita dari Raja Ongkir untuk ngecek biaya pengiriman barang dari satu kota ke kota lain sekaligus estimasi waktunya itu berapa hari gitu. Nah, teman-teman, perlakuan atau codingan ini ya belum tentu sama dengan API yang lain. Kebetulan ini Raja Ongkir baik ya. Dia bisa tampil, dia kasih ini clue-cluenya. Nanti kalau kalian pakai API lain, misalnya nih, saya pakai API-nya kode pos se-Indonesia nih misalnya ya. Saya pakai yang ini nih teman-teman. Nah, ini kode pos API ya. Ini Anda misalnya mau lihat kode pos se-Indonesia. Nah, ini kan ada semua. Ini langsung dapat seperti ini. Nah, nanti perlakuannya juga apa? Ya, berbeda dengan yang punyanya Raja Ongkir ini tadi. Tapi kurang lebih seperti itu teman-teman yang apa namanya? Yang bisa kita coba ya. Jadi perlakuan penggunaan API eksternal ya. Modifikasinya nanti Anda bisa belajar dari berbagai sumber untuk API yang lain. Misalnya nih mau ngecek produknya halal apa enggak ya kan, zodiak ya ampun ada ya kan, atau yang mungkin mau sedikit religius ya kan, bisa ini ada Al-Quran ya menyediakan API juga. Misalnya buat aplikasi ada ayat-ayat Al-Qurannya dan seterusnya. Nah, nanti kalian bisa explore lebih lanjut atau Anda cari API yang lain. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap sehat, tetap semangat. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya.